2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Di awal chapter, kita diperlihatkan seseorang yang datang menemui Nam Gongjo. Dia melaporkan bahwa dia sudah mengirim Nam Gongmai ke kelas ular. Baiklah, aku mengerti. Kalau itu adalah Gui Myeondok dari Black Flower Liga. Nam Gongjo tidak menyelesaikan perkataannya, namun mengetahui sang anak dimasukkan ke kelas yang berada di bawah bimbingan Guru Myeondok membuatnya sedikit lega. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Nam Gongmai yang masih terlihat lemas dan perlahan membuka matanya. "Apa kau sudah sadar sekarang?" tanya Guru Gui Myeondok dengan wajah yang begitu seram. Dan roar, wah, kaget keduanya kawan-kawan. Ya gimana pun Nara juga kalau kayak gitu pasti bakal kaget. Tapi si Guru Gui Myeondok ini malah ikut-ikutan kaget kawan-kawan. Dubrak, suara pintu yang didorong begitu keras oleh Yang Jung Hyuk. "Apa yang terjadi?" teriaknya begitu panik mendengar suara teriakan dari keduanya dan langsung bergegas masuk. Dan ya begitulah ekspresi ketiganya. Guru yang kocak, asisten yang panikan, serta ditambah murid yang masih labil. Kamu sudah sadar sekarang?" tanya Guru Myeondok. Nam Gongmai mengiyakannya, namun dia bertanya-tanya mengapa dia bisa ada di tempat ini. "Kau tidak ingat? Seberapa banyak yang kau ingat?" tanya Guru Myeondok lagi. Aku mencoba untuk mendorong kekuatanku sampai batasnya. Saat aku berpikir kalau aku tidak boleh gagal. Dan jawab Nam Gongmai yang benar-benar lupa selanjutnya. "Dan kau tidak ingat lagi kan?" ucap Guru Gui Myeondok. Nam Gongmai dengan malu-malu mengiyakan perkataan dari sang guru. "Iya, aku tahu itu. Kau mungkin tidak mengingatnya. Tapi kau lolos. Kau sepertinya sudah baikan. Jadi, ayo kita keluar dan menyapa anggota yang lainnya," ucap Guru Gui Myeondok memberitahukan bahwa dia sudah dinyatakan lolos. Tentu Nam Gongmai tidak menyangkanya. "Aku lolos," gumamnya penuh tanya. Kita lalu dibawa ke tempat latihan kelas ular, di mana di sana juga sudah ada Mo Yongbo, Jegalmi, Wonpyu, dan juga Yor Reong yang menunggu sang guru. Tatapan Mo Yongbo sedikit sinis ketika menyadari Guru Gui Myeondok dan juga asisten instruktur Yang Jung Hyuk yang datang bersamaan dengan Nam Gongmai. Sesampainya mereka, Nam Gongmai langsung bergabung dengan keempat rekannya itu. "Sekarang 5 dari kalian adalah kelas ular. Tidak peduli apa kesulitannya di masa depan, kalian harus bergerak dalam kesatuan dan melaksanakan misi kalian," ucap Guru Myeondok yang memberikan mereka arahan. Mendengar kata misi membuat mereka bertanya, dan Guru Myeondok pun menjadi panik. Tidak, maksudku itu bukan sebuah misi, melainkan sebuah proses pembelajaran," ucapnya yang langsung klarifikasi di tempat. "Dia tadi bilang itu sebuah misi," ucap kelima murid itu bersamaan. Guru Gui Myeondok juga mengatakan bahwa salah satu dari mereka akan dipilih menjadi seorang pemimpin. "Pemimpin akan bertugas membantuku sebagai guru dan memimpin kelompok. Tapi aku tidak akan memilih seorang pemimpin," ucap Guru Myeondok. "Lalu siapa yang akan?" Namun sebelum Mo Yongbo menyelesaikan pertanyaannya, Guru Myeondok langsung melanjutkan perkataannya. "Kalian harus memilih pemimpin kalian sendiri demi masa depan kalian. Evaluasi diri kalian satu sama lain dalam sebulan. Bukankah itu kedengarannya seru kan?" lanjut Guru Myeondok pada murid-muridnya. Sang pengarang lalu menarik kita mundur melihat pelatihan dari Mo Yongbo, di mana dia menggunakan teknik berpedang yang diajarkan oleh klannya dan menumbangkan begitu banyak pohon hingga memotongnya menjadi bagian-bagian kecil. Dia menghentikan latihannya ketika menyadari bahwa sang ayah datang dan langsung menyapanya. Ayahnya memujinya dengan mengatakan bahwa Mo Yongbo telah mencapai prestasi yang luar biasa. "Kau yang akan menjadi kepala keluarga yang selanjutnya. Tidak boleh puas dengan kemampuanmu yang sekarang ini. Kau mungkin jenius di mata masyarakat, tapi itu memalukan bagi Moyong," ucap kepala keluarga Moyong, Mo Yonggang yang juga merupakan ayah dari Mo Yongbo. "Aku sadar, aku akan melakukan yang terbaik dan mengabdikan diri," ucap Mo Yongbo. "Dan menjadi pemimpin murim yang selanjutnya, kau harus bisa masuk Bai Mo Quan dan membuat pencapaian. Moyong, kita harus menjadi penguasa kan?" ucap Mo Yongbo yang langsung memotong perkataan dari ayahnya. Mata dari Mo Yonggang menyala.
Wajahnya yang begitu tegas menggambarkan tekad yang begitu besar untuk membawa keluarga Moyong sebagai penguasa dunia. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Moyongbo bergumam bahwa menjadi pemimpin di kelas ini akan menjadi pencapaian pertamanya. Tidak hanya Moyongbo, Nam Gongmai juga memiliki tekad yang sama besarnya. Berbeda dengan Moyongbo, Nam Gongmai bertekad menjadi pemimpin kelas agar dia dapat diakui oleh kakak pertamanya dalam 3 bulan ke depan. Guru Gui Myeondok lalu mengatakan kalau mereka akan mulai kelas pertama mereka dan dia menyodorkan sebuah kantong kepada masing-masing muridnya. Kantong ini berisi beberapa sesuatu yang penting. Kalau kau melihat isi dari kantong ini, kau akan dapat poin terendah, ucap Guru Myeondok menjelaskan peraturannya kepada mereka. Dia lalu melanjutkan penjelasannya. Tujuan kalian ada di puncak sana. Kau harus membawa kantong ini dalam keadaan utuh. Aku akan memberikan poin berdasarkan urutan kedatangan kalian. Lalu berangkatlah setelah tur makan Korea atau sekitar 30 menit. Di sana mungkin ada sesuatu yang berbahaya. Wahahaha. Melihat tingkah sang guru yang mulai menyeleneh, asisten instruktur Yang Jung Hyuk langsung menggendongnya dan meninggalkan murid-murid itu. Sesaat setelah Guru Gi Myeondok dan juga asisten Jung Hyuk meninggalkan mereka, mereka dengan cepat langsung bergegas dan berlomba-lomba untuk menuju puncak gunung yang ditunjuk sebelumnya. Saat yang lainnya dengan cepat, Nam Gongmai terlihat sudah ngos-ngosan meskipun belum lama berlari. Dan dia hanya bisa menyemangati dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka ada di usia yang sama denganku, tapi jarak peringkat mereka itu jauh denganku. Gumamnya yang hanya bisa melihat keempat lainnya berlari dengan cepat. Berada di posisi terdepan, Moyongbo terus berlari dan melompat. Akan tetapi, dia tanpa sengaja memicu sebuah jebakan yang telah disiapkan sebelumnya. Bagi Moyongbo, jebakan seperti itu tentu tidak bisa menghentikannya. Dia dengan mudah mengayunkan pedangnya dan menghancurkan kayu-kayu runcing yang dengan cepat ke arahnya. Murid-murid tersebut pastinya sedikit terkejut, karena ternyata pada tes ini di sepanjang jalan telah disiapkan sebuah jebakan. Moyongbo menggunakan tenaga dalamnya untuk menerobos jebakan dan rintangan dengan mudahnya. Tidak hanya Moyongbo, Jegalmi juga mampu menghindari batang kayu dengan ukuran besar yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Wonpyo dengan santainya juga mampu menangkis semua anak panah yang tertuju kepadanya. Berbeda dengan ketiganya, Yul Reong lagi-lagi hanya bisa bersembunyi di balik pohon. Mungkin inilah keunikannya, makanya dia dipilih sama Guru Myeondok. Berbeda dengan Yul Reong, Nam Gongmai hanya berdiri diam dan ngeri melihat ketiga rekannya menerobos perangkap-perangkap itu dengan mudahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia menerobos semua perangkap ini? Haruskah aku menyerah? Haruskah aku menyerah mendapatkan posisi pemimpin? Gumam Nam Gongmai. Kita lalu diperlihatkan di puncak gunung di mana asisten instruktur Yang Jung Hyuk dan juga Guru Myeondok yang sedang menguap menanti murid-murid itu. Dan seperti yang sudah kita tebak, Moyongbo menjadi murid pertama yang sampai di puncak gunung dan menyelesaikan tesnya. Berbeda dengan asisten Jung Hyuk yang tidak menyangka Moyongbo tiba secepat ini, ekspresi dari Guru Myeondok sama sekali biasa saja dan bahkan terlihat begitu malas. Asisten Jung Hyuk lalu menyuruh Moyongbo membuka kantung yang sebelumnya diberikan kepada mereka. Betapa terkejutnya Moyongbo ketika dia membuka kantong itu dan melihat apa yang ada di dalam kantong tersebut. Isi dari kantong itu ternyata adalah seekor burung yang sudah mati dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Gelap tentu penglihatan dari Moyongbo. Dia begitu kesal saat ini. Jegalmi dan Wonpyo yang baru saja tiba juga terlihat kebingungan melihat ekspresi dari Moyongbo. Jegalmi, Wonpyo, dan Yul Reong, buka kantong kalian juga. Perintah Guru Gui Myeondok ketika Yul Reong juga tiba tidak lama setelah Jegalmi dan Wonpyo. Seperti Moyongbo, ketiga murid ini juga dibuat terkejut ketika mereka membuka kantong yang mereka bawa dari awal. Namun berbeda dengan kondisi burung yang dibawa oleh Moyongbo, burung ketiganya masih hidup meskipun burung pipit mereka terlihat kesakitan. Lalu yang terakhir tentu saja itu adalah Nam Gongmai. Dia begitu kesulitan selama di perjalanan untuk mencapai puncak gunung ini. Aku yang terakhir. Haruskah aku mengecek kantungku juga? Gumamnya melewati keempat murid lainnya yang sudah membuka kantong mereka. Nam Gongmai langsung membuka kantongnya. Meskipun dia cukup kebingungan, tapi dia masih sedikit santai dibandingkan keempat lainnya. Apakah ada burung pipit di kantungku? Kenapa dia tidak bergerak? Gumamnya sembari menyodorkan kantongnya kepada Guru Myeondok. Sebelumnya, burung pipit itu dibuat tidak bergerak menggunakan teknik telunjuk akupuntur. Dan begitulah cara Guru Myeondok menggerakkannya kembali. Berbeda dengan burung milik Moyongbo, Jegalmi, Wonpyo, dan juga Yul Reong, burung dari Nam Gongmai terlihat sehat dan bahkan bisa langsung terbang dan berkicau dengan bebas. Nam Gongmai begitu senang melihat burung di kantongnya itu bisa terbang dengan sehat.
Aku yakin punyamu itu yang paling sehat. Soalnya kau itu lambat, ucap Jegalmi kesal. Langsung kena mental pastinya si Nam Gongmei ini kawan-kawan. Meskipun sebenarnya hanya Nam Gongmei saja yang berhasil membawa kantongnya dengan burung pipit yang masih sehat di dalamnya, tapi dari ekspresi mereka dialah yang terlihat paling murung. Aku berkata, ada sesuatu yang berharga di dalam kantong, ucap Guru Myeondok. Apakah burung itu penting? Balas Mayongbo yang terlihat masih tidak terima. Apa yang ada di dalam kantong kalian adalah akar dari kehidupan yang bocor. Alasan mengapa faksi berbeda dari Sapa dan Magyo itu adalah kekuatan untuk melindungi. Kau, Mayongbo, yang sampai pertama tapi burungnya mati, kau mendapatkan poin terendah. Dan kau, Nam Gongmei, yang datang terlambat tapi berhasil melindungi burungnya juga mendapatkan poin terendah, ucap Guru Gui Myeondok. Sementara itu, peringkat pertama adalah Jegalmi, diikuti oleh Wonpyo yang berada di posisi kedua, dan ketiga adalah Yu Reong. Saat sang guru mengumumkan poinnya, Mayongbo malah meninggalkan tempat itu dengan acuhnya. Kau, kemana kau akan pergi selama pembelajaran? Panggil asisten Jung Hyuk. Namun Guru Myeondok menahannya dan membiarkan Mayongbo pergi. Sudah, tidak apa-apa. Dia perlu waktu untuk berpikir, ucap Guru Myeondok. Setelah itu, dia mempersilahkan kepada murid-muridnya untuk beristirahat. Kecuali Mayongbo, keempat murid itu terlihat beristirahat di tempat yang sama. Mereka saling berkenalan satu sama lainnya. Bagaimanapun, sebelumnya mereka tidak sempat saling berkenalan. Nam Gongmei menanyakan apakah Wonpyo berasal dari Shaolin dan siapa namanya. Wonpyo hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Nam Gongmei. Nam Gongmei merasa tidak enak karena berpikir telah mengganggu Wonpyo. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud seperti itu. Dia juga berpikir apakah Wonpyo tidak ingin berbicara dengannya karena Wonpyo sedari tadi hanya diam saja saat Nam Gongmei mengajaknya untuk mengobrol. Wonpyo membuka sebelah matanya, melirik Nam Gongmei. Lalu dia mengeluarkan sebuah alat tulis dan mencatat sesuatu untuk disampaikan pada Nam Gongmei. Namaku Wonpyo, aku berlatih ketenangan atas perintah dari kepala biksu. Tulis Wonpyo pada kertas yang diperlihatkan kepada Nam Gongmei. Tentu saja semakin merasa tidak enak si Nam Gongmei itu dan segera meminta maaf kepada Wonpyo. Sesaat kemudian, Jegalmi menyadari ada orang yang datang mendekat ke tempat mereka. Terdengar salah satu dari mereka yang menyarankan untuk kembali sekarang karena tidak tahu sudah berapa jauh mereka pergi. Apakah ini tempat latihan untuk kelas yang lain? Tanya Dang Wiju dari kelas babi atau kelas Hai. Kedua orang itu adalah murid dari kelas babi dan satunya lagi bernama Hyun Mugi. Mereka berdua mendatangi murid-murid kelas ular dan yang tidak Dang Wiju sangka adalah kehadiran dari Nam Gongmei. Nam Gongmei, kenapa kau di sini? Tanya Dang Wiju. Dang Wiju? Ucap Nam Gongmei yang terlihat panik karena kehadiran Dang Wiju. 4.000 racun, salah satu dari 5 generasi. Di antara faksi baik Domurip, itu adalah sekolah bergengsi yang paling menyerupai Sapa. Kekejamannya dengan segala cara, menggunakan pikiran dan bahkan racun. Apakah Nam Gongmei, aib dari klan Namgong masuk ke baik Mukwan? Tanya Hyun Mugi. Grup macam apa ini? Ucap Dang Wiju merendahkan. Dengan gugup dan terbata-bata, Nam Gongmei mengatakan kalau ini adalah kelas ular. Hah? Ular? Kelas ular sepertinya punya standar yang rendah. Maksudku, mereka menerima aib dari klan. Apakah kau meminjam kekuatan keluargamu? Apa ada hubungan? Ucap Dang Wiju yang terus merendahkan kelas ular dan juga Nam Gongmei. Namun Nam Gongmei hanya bisa diam dan menggaruk kepalanya. Siapa yang akan mengatakan itu? Dia melakukan pekerjaan kotornya dengan 4.000 racun di punggungnya, gumam Nam Gongmei. Walaupun Nam Gongmei dapat tertawa meskipun itu terpaksa, namun tidak dengan teman-temannya yang lain yang begitu jengkel mendengar semua hinaan yang keluar dari mulut Dang Wuji. Omong kosong! Apa yang kau bicarakan? Ucap Jegalmi yang tiba-tiba berdiri dan langsung membentak Dang Wiju karena sudah tidak tahan lagi dengan semua ucapannya. Jegalmi, kau di sini juga rupanya, ucap Dang Wiju. Pikirkan saja urusanmu, bisakah kau pergi saja dari sini? Balas Jegalmi. Hah, sepertinya klan Jegal membual tentang menjadi anggota Murim Liga. Tapi, jika kau tidak ingin menjadi musuh Dang Mun kita, lebih baik kau diam saja, ucapnya mengancam Jegalmi. Ucapannya tentu membuat Jegalmi begitu marah. Menyingkir dari jalanku, ucap Moyongbo yang berjalan dari arah belakang Dang Wiju. Moyongbo, orang ini, dia juga di kelas ular, gumam Dang Wiju yang semakin terkejut tidak menyangka bahkan Moyongbo juga masuk di kelas ular. Moyongbo, lama tak berjumpa. Aku melihatmu sekali saat pertemuan generasi kelima. Aku tidak tahu. Balas Moyongbo memotong ucapan Dang Wiju yang so akrab padanya. Apa kau?
ucap Dang Wiju begitu marah karena Moyongbo yang tidak peduli dengannya dan langsung melewatinya begitu saja. Dia langsung berbalik dan menarik bahu Moyongbo. Beraninya mengabaikanku hanya karena ayahmu dan ayahku itu dekat, ucapnya membentak Moyongbo. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan kita menjadi dekat satu sama lain? Ucap Moyongbo dengan cepat menarik dan memutar tangan Dang Wiju hingga membuatnya berlutut. Jangan pura-pura ramah padaku. Moyongbo menepis dan melepaskan tangan Dang Wiju lalu beranjak meninggalkannya. Kau, beraninya kau menghinaku seperti ini, gumam Dang Wiju yang tidak terima atas perlakuan Moyongbo padanya. Dang Wiju yang tidak terima lalu mengumpulkan ki racun di telapak tangannya. Dengan cepat dia melompat dan menerjang Moyongbo dengan teknik belati beracun miliknya. Tangan yang diselimuti ki beracun itu semakin dekat untuk menusuk punggung Moyongbo. Namun Moyongbo menyadari serangan tersebut dan dengan cepat memutar badannya serta meninju belati beracun dan Wiju, dan mampus hendak tuh jari-jari langsung patah. Dang Wiju berteriak kesakitan. Namun Moyongbo sama sekali tidak peduli dan meraih perutnya. Moyongbo mencengkram dan lalu akan memutar perut Dang Wiju. Sebentar, gumam Dang Wiju begitu panik dan ketakutan. Beruntungnya bagi Dang Wiju karena asisten Jung Hyuk tiba tepat waktu sesaat sebelum Moyongbo akan menggunakan tekniknya. Apa kau ingin membunuhnya? Ucap asisten Jung Hyuk pada Moyongbo. Moyongbo hanya diam dan menatap tidak suka kepada asisten instruktur. Asisten instruktur yang Jung Hyuk melepaskan tangan Moyongbo. Begitu pula dia yang melepaskan cengkramannya dan berlalu meninggalkan mereka. Asisten Jung Hyuk menyuruh Dang Wiju untuk segera pergi mengobati jarinya yang sudah patah-patah itu. Pakai pula cerita lagi. Coba langsung diin saja tikus satu ini kawan-kawan. Mukamu serius sekali, ucap Guru Myeondok. Aku khawatir dengan Moyongbo. Dia menjadi semakin agresif, balas asisten Jung Hyuk. Kebalikan dari sang asisten yang begitu khawatir, sang guru malah tidak khawatir sama sekali dan bersikap biasa saja. Kita lalu diperlihatkan sebuah tumpukan tanah di bawah pohon besar. Entahlah, tidak ada penjelasan dari sang pengarang. Tapi menurut Nara, itu adalah burung pipit yang mati dan dikuburkan oleh Moyongbo. Setelah beristirahat sejenak, mereka kembali berkumpul dan melanjutkan kelas mereka. Terlihat wajah dari murid-murid itu yang sedikit cemas. Bagaimana tidak, mereka melihat guru mereka yang seharusnya kuat, malah begitu kewalahan mengangkat sebongkah batu. Ini akan membuat kalian jadi mahir bertarung. Kalian belajar. Metode yang didapatkan dari pelatihan ini akan membuat kalian jadi seorang ahli. Keahlian. Dan tiba-tiba guru Gi Myeondok pun rebah ke belakang. Memang si pura-pura lemah ini. Ya, tapi setidaknya tidak seperti itulah kan kawan-kawan. Dan tentu kesekian kalinya para murid-murid tersebut semakin ragu dengan kemampuan sang guru. Guru kami, mau dilihat bagaimanapun juga, dia sama sekali tidak kelihatan kuat. Rasanya dia melakukannya sekitar 30 kali. Apa ini program pelatihan yang sangat sulit? Meskipun mereka tidak mengungkapkannya, namun di pikiran mereka semua tentang guru mereka adalah sama, yaitu keraguan. Latihan Sukotu 1000 kali tanpa Naigong, ucap sang guru mengusap keringatnya karena kelelahan. Mana badannya ya memang totalitas juga si guru ini menjadi lemah. Dan sekarang adalah giliran mereka semua perintah sang guru. Tekuk lagi kaki kalian. Berproseslah layaknya penunggang kuda, ucap guru Gi Myeondok memberikan arahan kepada murid-muridnya itu. Selanjutnya mereka diarahkan untuk membangun fondasi yang kuat dengan mengangkat batu besar. Ini merupakan metode pelatihan untuk tetap berdiri teguh dan menyerang balik. Dan mereka disuruh mengangkat batu besar itu sebanyak 1000 kali. Lihatlah wajah kesal orang ini. Sinting, kau mau aku melakukan ini tanpa adanya komplain? Gumam Nam Gongmai yang hanya bisa mengomel di dalam hatinya. Tidak hanya sampai di situ. Setelah selesai, mereka langsung disuruh untuk melakukan squat sebanyak 1000 kali juga. Dan akhirnya mereka diperbolehkan istirahat. Pelatihan ini benar-benar gila. Aku bahkan berlatih setiap hari supaya bisa mengejar Hyung dan Nona, ucap Nam Gongmai yang bahkan pakaiannya pun basah karena keringat. Dia bergumam apa yang dilakukan oleh teman sekelasnya yang lain. Dan tiba-tiba muncul Jegalmi di hadapannya. Nam Gongmai, kau masih saja lemah, ucap Jegalmi. Nam Gongmai hanya bisa tersenyum dan tertawa. Bagaimanapun dia tidak bisa membantah pikirnya. Jegalmi mengatakan kalau klan Namgong akan lebih masuk akal jika mengirim Namgong Hui atau Namgong Hi. Jegalmi mengatakan itu karena dia terus bertanya-tanya dengan keputusan yang tidak bisa dia pahami itu. Kau tahu, aku tidak bisa menahan rasa penasaranku, ucap Jegalmi. Aku tahu kepribadianmu memang begitu. Aku yakin pas masih kecil juga sama, gumam Nam Gongmai.
Jangan ketawa dan jawab saja pertanyaanku. Aku masih ada pertanyaan lain yang butuh jawaban, ucapnya mendesak Nam Gong Mei. Aku tidak tahu kenapa dia mengirimku. Oh iya, itu kan karena kau bodoh, balas Jegalmi. Gadis satu ini mulutnya ringan sekali ya kawan-kawannya. Nam Gong Mei lalu menanyakan hal lain yang membuat Jegalmi penasaran. Itu karena aku adalah Jegal Sega yang sebentar lagi akan menjadi ketua, jawab Jegalmi. Dia kemudian menjelaskan kepada teman-teman sekelasnya tentang satu hal yang membuatnya merasa janggal. Sebelumnya, dia kembali dari Baik Mukwan untuk mencari tahu situasi umum. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dia mengerti di Baik Mukwan ini. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Gui Myeondok, orang yang menjadi guru mereka di kelas ular ini. Apa? Guru kita? Tanya Nam Gong Mei kebingungan dengan maksudnya. Bukannya dia kelihatan palsu, balas Jegalmi. Pernyataan sepihak Jegalmi yang mengatakan bahwa guru mereka itu palsu tentu membuat yang lainnya begitu terkejut. Aku sudah mencari tahu di intel klan Jegal, tapi aku tidak tahu siapa dia. Bagi orang dewasa, Gui Myeondok adalah legenda. Pasukan bersenjata Murim Liga diketahui sebagai Red Flower Liga. Faktanya, ada sebuah organisasi rahasia yang disebut Black Flower Liga. Tidak ada yang tahu mereka seperti apa, karena mereka selalu memakai topeng. Hanya raja yang tahu siapa mereka. Kudengar, ketua Black Flower Liga, Gui Myeondok, dia menjadi guru di Baik Mukwan. Apa kalian percaya ini? Ucap Jegalmi panjang lebar. Baik Nam Gong Mei, Won Pyu, Yu Reong, dan juga Mo Yongbo tidak ada yang mengeluarkan pendapat mereka dan hanya diam. Jegalmi kembali melanjutkan perkataannya. Terlebih lagi, dia mengatakan kalau dia itu adalah Gui Myeondok. Tapi coba kalian ingat, dia tidak pernah memperlihatkan kemampuannya pada kita. Sementara Yang Jung Hyuk menunjukkan kemampuannya pada kita. Ini masih dugaan sih, tapi kemungkinan Gui Myeondok itu palsu adalah 90%, ucap Jegalmi. Tapi bagaimana kalau itu benar? Tanya Nam Gong Mei jika ternyata guru mereka benar adalah Gui Myeondok. Apa maksudmu? Kalau kita memastikan dia palsu, kita akan mengungkapkannya, jawab Jegalmi. Dan diperlihatkan pula kedua orang ini yang entahlah apakah mereka berada di dekat sana dan sedang menguping atau tidak. Tapi kita ke kelas lain terlebih dahulu, tepatnya di kelas Hai atau kelas babi. Diperlihatkan Dang Wiju yang sedang menghadap kepada Gu Makho. Dari situasinya, sepertinya saat ini Gu Makho begitu marah dan auranya menyebar. Kau bilang kelas ular itu mengalahkan kalian yang juga berkelompok, ucapnya yang ternyata merupakan guru di kelas babi ini. Ya, itu benar. Apalagi guru yang duduk di pinggiran itu, dia tidak menghukum mereka, ucap Dang Wiju. Tentu semakin marah Gu Makho itu kawan-kawan. Dia menghentakkan pedang besarnya itu dan memancarkan aura yang begitu kuat. Seorang guru yang tidak menghukum mereka yang bertingkah laku seperti pengecut. Dahyup yang hebat ini akan datang, ucap Gu Makho yang benar-benar marah. Dan ya, beginilah senyuman dari si kampret satu ini. Dia yang belagu, dia yang sok keras, dia yang mengganggu, dia pula yang merasa dirugikan dan menjadi korban. Jangan ya kawan-kawan ya, jangan seperti orang ini, tidak baik pokoknya. Gu Makho seakan terlalu meninggikan dirinya dan meremehkan kelas ular. Dia sebagai guru bahkan tidak mencari tahu kebenarannya sebelum memutuskan untuk mengambil sebuah tindakan. Dan Wiju tentu begitu senang melihat gurunya itu terprovokasi olehnya dan sangat marah. Bahkan seharusnya Mo Yongbo akan membungkuk, sedangkan dia akan mundur dan membiarkan gurunya yang menyelesaikan sisanya, pikirnya. Namun sebelum dia benar-benar mundur, dia kembali sedikit bersandiwara lagi. Tapi aku baik-baik saja, dan karena ini masalah dari sekte yang sama, aku bersedia menguburnya, ucap Dam Wiju. Tidak, kita tidak boleh membiarkan ini. Semakin kau mencoba menutupi sesuatu yang berlawanan dengan prinsip dasar, maka masalah ini akan jadi semakin besar. Aku akan mengatasi ini demi dirimu. Jadi, kau cuma perlu fokus sembuh saja, ucap Gu Makho. Dan Dang Wiju menundukkan kepalanya mengatakan kalau dia mengerti. Saat Dang Wiju meninggalkan ruang kantor Gu Makho yang penasaran siapa guru kelas ular lalu membuka satu persatu berkas di mejanya dan mencari tahu guru yang ada di kelas ular. Tidak lama kemudian, dia akhirnya menemukan berkas tentang kelas ular. Ketemu wali kelas Gui Myeondok, gumam Gu Makho. Membaca nama Gui Myeondok yang merupakan guru kelas ular membuatnya begitu terkejut. Namun di sisi lain dia juga bertanya-tanya tentang kebenarannya. Kalau percaya ini, bukannya orang itu guru kelas ular, ucapnya yang tersenyum licik. Dia mengangkat pedang beratnya dengan tinggi, mengayunkannya lalu menebaskannya ke depan. Dan hancurlah semua yang ada di hadapannya. Tidak hanya meja yang terbelah dua,
Bahkan lantai itu pun menjadi sangat berantakan karena tebasan pedangnya itu. Mau dia benar adalah Jenderal Komandan dari Black Flower Liga atau bukan, aku akan pastikan itu sendiri, ucap Gumako. Oh iya, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kawan-kawan, soalnya masih kurang enak badan. Ya insya Allah lah secepatnya kita bisa update lagi. Dan juga terima kasih bagi kawan-kawan semua yang sampai saat ini masih mensupport Nara. Saya Nara, Ewako13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.